Mendapat undangan dari pemerintah Prancis untuk ikut dalam parade militer Bastille Day di Paris, tim marching band Taruna TNI dan Polri tampil sebagai pasukan pembuka di parade militer Bastille Day. Membawakan lagu Maju Tak Gentar, marching band gabungan Taruna TNI dan Polri, genderang suling Sakalokananta memukau penonton dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Seorang ayah di Malang yang minta agar volume sound horeg direndahkan karena mengganggu anaknya yang sedang sakit, malah mendapat perlawanan dari salah seorang awak sound horeg. Alhasil keributan pun tak terhindarkan. Warga yang minta volume sound horeg dipelankan baku pukul dengan kru sound horeg. Acara pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kabupaten Batanghari Jambi yang berjalan tidak sesuai rencana jadi viral di media sosial. Pangkal persoalannya, sekitar 1077 pegawai P3K yang seharusnya berfoto bersama malah melepaskan balon sehingga membuat panitia dan pembawa acara kesal. Sinkhole atau lubang ambles raksasa di Leye Fengshan, Cina yang menghebohkan dunia pada 2022 lalu kembali menjadi viral. Sekelompok tim peneliti menemukan pohon raksasa di dalam sinkhole dengan ketinggian mencapai 40 meter. Diduga pohon raksasa itu dihuni spesies hewan yang belum teridentifikasi. Lagu Maju Tak Gentar membahana di ajang Bastille Day di Paris, Prancis, Senin 14 Juli 2025. Marching band gabungan Akademi TNI dan Polri yang tampil sebagai kontingen pembuka membawakan lagu ciptaan Cornel Simanjuntak, Nyusri Camp de Élysée Paris, tempat Bastille Day digelar setiap tahunnya. Grup marching band yang dinamakan genderang suling Sakalokananta tampil penuh percaya diri, memadukan seni musik, kedisiplinan, kekompakan, dan atraksi. Marching band gabungan Akademi TNI Polri mewakili Indonesia pada ajang parade militer yang paling bergengsi di dunia. Mendapat kehormatan sebagai pasukan yang membuka parade militer, grup marching band yang personilnya terdiri dari 189 taruna Akademi TNI dan Polri ini mendapat kehormatan membawa bendera Prancis dan Indonesia. Begitu melintas di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, marching band gabungan TNI dan Polri segera memberi hormat. Prabowo yang hadir di podium kehormatan di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron membalas hormat dengan penuh bangga. Ia juga didampingi putranya Didit Prabowo dan adiknya Hasim Joyo Hadikusumo. Dalam gelaran Bastille Day ke-236, Indonesia membawa 451 personel gabungan TNI dan Taruna TNI Polri yang terdiri dari 262 pasukan untuk defile militer dan 189 personel marching band Taruna. Prabowo Subianto juga membagikan aksi kontingen Indonesia di Bastille Day melalui akun YouTube-nya Prabowo Subianto dan sudah 69.000 kali ditonton. Bastille Day adalah hari nasional Prancis yang diperingati setiap 14 Juli, yang menandai jatuhnya penjara Bastille Day pada 14 Juli 1789. Sebagai simbol revolusi Prancis, maka Bastille Day juga sering disebut Hari Revolusi Prancis. Bastille Day adalah hari nasional Prancis yang diperingati setiap 14 Juli, yang menandai jatuhnya penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Sebagai simbol revolusi Prancis, maka Bastille Day juga sering disebut Hari Revolusi Prancis. Di tengah kerapuan ekonomi warga desa, ada satu hal yang tak pernah sepi dari perbincangan publik, yaitu fenomena sound horeg. Bunyinya yang menggelegar,
bass yang menghantam dada, dan irama dangdut koplo yang diremix dengan tekno elektronik menjadi napas baru dalam budaya hiburan kampung di Jawa Timur. Dari Tulungagung, Blitar, hingga Nganjuk, Sound Horeg bukan sekedar hiburan, tapi juga ajang gengsi antar desa. Siapa yang paling keras, siapa yang paling ngebas, dialah juaranya. Namun di balik sukacita itu ada bencana tak terlihat yang mengancam kesehatan dan keamanan publik. Suara yang melampaui batas aman 85 desibel memicu gangguan pendengaran, stres, hingga kekerasan sosial. Seperti yang terjadi di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada Minggu 13 Juli kemarin. Seorang warga yang anaknya sakit berusaha minta volume sound horeg dikecilkan. Namun bukan empati yang didapat, tapi tindakan kekerasan. Keributan pun tak terhindarkan. Seorang warga dilaporkan mengalami luka di bagian pelipis setelah dipukul oleh salah seorang peserta karnaval yang tak terima diminta merendahkan suara. Beruntung insiden ini berhasil didamaikan melalui mediasi, namun pesan nyata telah tersampaikan. Kebisingan berlebihan bukanlah budaya, ia adalah ancaman. Dan sound horeg jika tidak diatur akan menjadi simbol kebobrokan yang mengorbankan ketertiban publik demi gengsi dan hiburan sesaat. Tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu. Sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang turut bersuara, menyebut sound horeg sebagai sesuatu yang mudarat dan bisa dikategorikan haram jika menimbulkan kerusakan dan kekerasan. Proses pengkajian, terutama oleh lembaga pengkajian, sekaligus nanti akan dirapatkan oleh Komisi Fatwa. Akan tetapi ada beberapa statement yang sudah dirilis oleh Ketua Komisi Fatwa bahwa itu lebih banyak unsur madorotnya. Memang ketika kita melihat sebuah persoalan, apalagi yang terjadi di masyarakat, fenomena-fenomena di masyarakat, tentu kita harus cermat dalam memahami hal itu. Apa sih tujuannya sound horeg itu? Kalau tujuannya itu hanya berhura-hura, berpesta pora, dan itu mengganggu kenyamanan, ketertiban umum, dan tentu mengganggu berbagai macam aktivitas masyarakat, ini tidak bisa dibenarkan. Polresta Malang juga telah mengeluarkan larangan penggunaan sound horeg di area pemukiman. Tidak hanya berbahaya bagi pendengaran, tapi juga meresahkan warga dan mengancam keamanan publik. Pertanyaannya, hingga kapan kita akan membiarkan kebisingan merembut keharmonisan sosial? Apakah sound horeg masih layak dibiarkan saat anak-anak menangis, orang tua sakit terusik, dan warga saling serang demi suara yang tak perlu? Kini pilihannya ada di tangan masyarakat, mempertahankan budaya atau menjaga keharmonisan dan kesehatan publik. Lakukan sesi foto bersama. Mohon izin seluruhnya foto bersama, persiapan. Seluruh pandangan lihat pada kamera yang berada di depan Bapak dan Ibu. Mohon izin seluruhnya, mohon perhatian. Setelah beberapa pejabat menempati posisi yang telah disediakan, pembawa acara meminta pada seluruh yang hadir untuk bersiap-siap. Oke. Lalu, hitungan Oke, kita mundur hitung pun mundur. dimulai. 3,
1. Para pegawai P3K yang sebagian besar ibu-ibu dengan penuh ceria dan tanpa rasa bersalah melepas balon aneka warna ke angkasa. Pembawa acara yang sebelumnya menginstruksikan untuk foto bersama kontan saja kesal karena ulah pegawai P3K yang tak mengikuti instruksinya dan malah melepas balon. Makanya tadi saya bilang, dengarkan informasi dari saya, persiapan foto bersama, bukan pelepasan balon. Kecewa dengan acara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seorang pria lantas menegur para pegawai P3K lewat pengeras suara. Ia mengatakan bahwa pemerintah itu bekerja dalam satu komando. Jika seperti ini saja tidak bisa, bagaimana nanti ketika menghadapi bupati, katanya. Video pelepasan balon pada acara pelantikan P3K Kabupaten Batanghari yang melanggar urutan acara itu diunggah di akun TikTok Batanghari Info, kemudian menjadi viral di media sosial dan mendapat komentar beragam. Salah satu netizen menuliskan, "Padahal lewat pengeras suara tinggal bilang saja, Bapak Ibu silakan diambil balonnya." Ada juga komentar yang cenderung menyalahkan panitia dengan menuliskan, "Ya salah panitia, kenapa menyediakan balon?" Jangan bubar dulu, tetap peserta P3K untuk tetap berada di tempat. Tahukah Anda, di era manusia semakin ganas menaklukkan alam, ternyata masih ada potongan surga yang tersembunyi di perut bumi kita ini. Sebuah fenomena alam menghebohkan dunia pada 2022 lalu, saat tim ilmuwan menemukan sebuah lubang ambles atau sinkhole raksasa di Taman Geopark Global di Leye, Fengshan, Cina. Dasarnya dipenuhi hutan purba dengan pohon-pohon menjulang hingga ketinggian 40 meter. Bahkan diprediksi vegetasi tersebut menjadi rumah bagi spesies-spesies hewan yang belum pernah teridentifikasi. Tak hanya itu, ditemukan 3 pintu masuk menuju gua besar yang diduga terhubung dengan jaringan sungai bawah tanah kuno. Menurut para ahli, lubang ini terbentuk akibat erosi air hujan asam selama jutaan tahun yang secara perlahan melarutkan batuan kapur dan menjatuhkan atap gua bawah tanah. Sejumlah teori konspirasi kemudian mengaitkan penemuan ini dengan mitos bumi berongga. Mereka yakin inilah gerbang menuju Agartha, peradaban kuno yang konon masih hidup di dalam bumi. Menariknya, di dasar sinkhole ini juga ditemukan tumbuhan dan hewan yang belum tercatat dalam ilmu pengetahuan. Ketika peradaban manusia semakin menguasai alam, kejadian ini seakan mengingatkan kita bahwa masih banyak rahasia yang belum tersingkap di dalam bumi. Dari Leye Fengshan kita belajar, bumi belum sepenuhnya kita kuasai, dan bisa jadi masih ada dunia lain yang belum pernah kita ketahui ke depannya. Karena pada akhirnya manusia hanya penghuni sementara di atas permukaan planet ini.